Trichinella spiralis ini disebut juga dengan cacing babi. Tapi bukan cacing pita babi ya, berbeda. Kemudian dia juga vivipar, memproduksi eggnya itu secara vivipar. Lalu kemudian larvanya itu menjadi kista. Kistanya ini akan ditutupi atau di cover oleh hialin kapsul sehingga dia aman tersimpan di dalam otot si hostnya. Kemudian juga satu eh, betina dari Trichinella spiralis bisa menghasilkan 1.350 sampai 2.000 larva per hari. Dan ini juga drama ya, seperti eh, Enterobius vermicularis, cacing jantannya akan mati setelah kopulasi, tapi untuk betinanya sih tidak diceritakan ya untuk yang Trichinella. Nah, ini siklus hidupnya. Pertama, terjadi kopulasi antara cacing betina dan cacing jantan di bagian duodenum sampai ke sekum dari hostnya, yaitu bisa bisa tikus, bisa babi ataupun manusia. Kemudian cacing betina yang eh, pregnant itu akan masuk ke dalam villi dari intestinal, kemudian masuk ke lymphatic sinus. Lalu kemudian di sana cacing betinanya melahirkan. Jadi tidak bertelur ya, kalau ini melahirkan di lymphatic sinus. Lalu kemudian terbawalah ke ke aliran limfatik, masuk ke thoracic duct, kemudian ke bagian jantung kanan, ke bagian paru-paru, kemudian mengikuti sistem peredaran tubuh. Bahkan saat memasuki sistem peredaran tubuh, kemudian dia deposit di bagian yang memang vital dari tubuh hostnya ini, maka hostnya ini bisa meninggal ya. Lah kemudian setelah berkeliling mengikuti sistem peredaran darah dan sudah dalam bentuk larva ya, akan masuk kembali ke dalam uh, otot dan jaringan dari host ini. Dan di sana dia bisa hidup sampai 30 tahun. Nah, untuk manusia yang sehat lalu kemudian memakan daging babi yang kurang matang, maka manusia tersebut bisa terkena infeksi ini. Kemudian saat masuk ke dalam sistem pencernaan, maka kista eh, yang tadi saya ceritakan terlindungi oleh hialin yang kuat itu akan ruptur. Kemudian larvanya akan keluar, kemudian larvanya akan menjadi matang, lalu kemudian juga mengikuti siklus hidup seperti sebelumnya. Nah, perlu diketahui ini bisa menembus sawar plasenta sehingga bisa ditularkan dari ibu ke janin. Untuk penyakitnya namanya trichinosis. Terdapat 3 stadium. Ada stadium invasi intestinal, kemudian ada stadium migrasi larva, biasanya 7 sampai 28 hari setelah memakan konten otot dari organisme yang terinfeksi. Lalu kemudian pada fase ini biasanya banyak yang meninggal. Fase larva migration ya. Apabila tidak meninggal dan berhasil mempertahankan tubuhnya, maka host ini akan masuk ke dalam fase forming case and healing process. Biasanya 90 hari setelah memakan infectious muscle dari babi yang terinfeksi. Sehingga Trichinella spiralis ini juga menyumbang angka kematian yang lumayan tinggi ya. Nah, ini mungkin masuk ke blood and tissue nematoda. Tadi sudah yang usus ya, nematoda yang menginfeksi
saluran intestin, baik itu yang STH maupun yang non-STH. Nah, sekarang kita masuk ke bagian nematoda yang menginfeksi saluran pembuluh darah dan jaringan. Itu ada filaria dan dracunculus, kemudian ada larva migrans dan apa? Ya, dan di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama filaria dan dracunculus. Ini adalah yang apa? Spesies yang memang sering menginfeksi dari jenis filaria dan dracunculus. Namun yang akan kita bahas sekarang adalah tidak semuanya ada Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Atau yang bisa menyebabkan kaki gajah ya. Nah, di sini dia memiliki atau membutuhkan vektor. Dan vektornya adalah nyamuk. Nyamuknya jenis Anopheles, Aedes mansoni, Culex, dan Culex ya. Dan habitatnya adalah di darah, di saluran limfa, di otot, di connective tissue, dan di serous cavity si filaria ini. Nah, yang paling sering dibahas di Indonesia karena memang yang kejadiannya tinggi adalah filaria, Wucheria bancrofti, Brugia malai, dan Brugia timori. Spesies di atas ini memiliki siklus yang mana dia aktif di malam hari atau nocturnal periodicity. Nah, ini adalah siklus hidup dari filaria dan perlu diketahui untuk periodicity-nya itu ada yang nocturnal periodicity, jadi dia hanya aktif di siang hari. Subperiodic nocturnal, dia eh, subperiodik nokturnal. Jadi kebanyakan dia aktif di malam hari daripada di siang hari. Tapi di siang hari masih ada aktivitas, hanya tidak sebanyak malam. Ada juga diurnal periodicity, yaitu hanya di siang hari saja aktivitasnya. Subperiodik diurnal kebanyakannya siang, tapi malam ada aktivitasnya tidak sebanyak siang. Dan non-periodik, jadi kalau non-periodik tidak perlu siang, malam dia aktif terus gitu. Kemudian morfologinya dia sangat cantik sebenarnya. Jadi dibungkus oleh bagian yang transparan, kemudian ada tailnya, kemudian selain itu ketiga ketiga jenis filaria ini bisa menyebabkan penyakit yang disebut dengan elephantiasis atau kaki gajah. Nah, ini adalah vektor-vektornya. Kalian harus tahu, Wucheria bancrofti itu kebanyakannya di area yang rural. Dan vektornya adalah contohnya Aedes, Anopheles, dan Mansoni. Adapun di urban itu eh, vektornya beda, yaitu Culex. Untuk Brugia malai, vektor nyamuknya adalah spesies Mansonia, dan untuk Brugia timori, spesies nyamuknya adalah Anopheles barbirostris. Ini sudah ya terkait periodicity. Uh, Nih untuk Bancrofti itu sama, dia nocturnal juga, dia aktif di malam hari. Ini siklus hidupnya, ya siklus hidupnya. Nah, ini siklus hidup dari filaria. Jadi siklus hidupnya ada yang siklus hidup di dalam manusia dan di dalam tubuh nyamuk. Nah, ini diawali saat nyamuknya yang sudah mengandung larva filaria level 3. Saat menggigit, dia larvanya akan masuk lewat kulit, lalu kemudian dia akan bermigrasi ke bagian saluran limfatik, kemudian di sana mengalami perkawinan dan dewasa dan mengalami perkawinan, lalu kemudian menghasilkan mikrofilaria. Nah, mikrofilaria inilah yang akan terbawa kembali saat ada nyamuk vektor yang menggigitnya. Kalau tadi menyimpan dalam rangka menularkan, ini juga dalam rangka menularkan kemudian berkembang di dalam tubuh manusia, kalau ini mengeluarkan ke individu lain. Nah, sebelumnya siklus yang terjadi di dalam tubuh nyamuk saat dia mengambil darah,
maka mikrofilaria yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubuh nyamuk. Lalu kemudian di dalam tubuhnya nyamuk akan masuk dan penetrasi ke bagian usus nyamuk, lalu kemudian bermigrasi kembali ke bagian otot dari toraks. Di sana akan berkembang dari asalnya mikrofilaria menjadi L1 larva. L1 larva kemudian akan menjadi L3, L2, L2 menjadi L3, lalu kemudian setelah menjadi L3 akan bermigrasi lagi larva tersebut ke bagian kepala dan proboskus dari nyamuk, sehingga nyamuk ini siap untuk menularkan kembali ke orang yang lainnya. Adapun untuk Wucheria bancrofti secara klinikal itu sama-sama bisa mengalami atau menyebabkan kaki gajah. Tapi sifatnya asimptomatik sehingga banyak yang memang tidak menyadari bahwa di dalam tubuhnya terdapat mikrofilaria, misalkan seperti itu. Kecuali kalau sudah banyak dan menyumbat saluran dari limfatik baru ketahuan karena manifestasi klinis dari kaki gajah mulai keluar. Nah, ini adalah sama dapat terjadi fase akut saat memang orangnya terlalu sensitif atau imun tubuhnya sangat sensitif sehingga terjadilah hal-hal alergik ya, seperti fever, hal-hal alergik yang memang sifatnya sistemik, contohnya demam. Nah, untuk gejala kronik itu tadi seperti yang saya bilang akan menyebabkan kaki gajah. Ini Brugia malayi, host definitifnya adalah manusia, kemudian monyet, kemudian anjing, dan kucing. Faktornya adalah Anopheles barbirostris. Kemudian dia termasuk subperiodik nocturnal. Ini life cycle-nya sama seperti yang tadi. Kemudian ini adalah jenis jenis faktornya ya. Kemudian ini adalah gambar dari mikrofilaria yang ditemukan di darah. Untuk treatmentnya itu untuk klinisnya gejala utamanya adalah apabila terjadi reaksi imun yaitu demam, limfagitis, limfadenitis, dan sebagainya. Untuk fase kronis itu bisa menyebabkan kaki gajah atau elephantiasis di bagian ekstremitas bawah karena dia terpengaruh dengan gaya gravitasi. Ini terapinya bisa dibaca sendiri, adapun pencegahannya berarti pencegahannya adalah selain screening massal dari orang-orang yang tinggal di area endemis kaki gajah, yang kedua juga harus melakukan vektor kontrol karena kalau seandainya tidak ada nyamuknya maka penyakit ini tidak akan komunikabel atau menular ke host lainnya. Ini adalah gambaran dari elephantiasis dikarenakan Brugia malayi. Ya, ini juga ya. Adapun untuk pemeriksaannya menggunakan pemulasan gimsa kemudian dilihat di bawah mikroskop. Nah, untuk Brugia malayi, timori, dan Wucheria bancrofti itu mirip ya dan tiga-tiganya bisa menyebabkan kaki gajah. Juga masih terkait manifestasi klinisnya ya, ada limfedemanya juga terbagi menjadi beberapa grade dari mulai grade 1, 2, dan 3. Kemudian grading 4, 5, 6, 7 itu sudah tidak bisa kembali. Kalau yang 1, 2, 3 itu masih disebut dengan reversible edema. Kalau sudah 4 sampai level 7 itu sudah irreversible. Terjadi penebalan kulit, lalu kemudian terjadi perubahan konstruksi kulit yang disebut dengan kaki gajah atau elephantiasis.
Lalu kemudian acute manifestation-nya juga bisa terjadi ya. Ini bisa dilihat. Kemudian ini juga sama manifestasi klinisnya dari adenolimfangitis. Ini chronic manifestation dari orang yang terkena kaki gajah si limfadenopatinya ya. Lalu kemudian manifestasi kronis, tanda-tandanya yaitu ada hidrokel, ada siluria, ada limfedema, kemudian penebalan kulit, kemudian pitting edema, dan elephantiasis. Sama ini tinggal dibaca lagi. Ini adalah analogi dari pasien yang terkena kaki gajah, di mana aliran limfatik yang sebelah sini itu normal, dia bisa keluar. Namun apabila terjadi blokade ya, itu yang akan keluar tidak bisa dan masuk lagi ke dalam, sehingga terjadilah tekanan yang tinggi dan terjadilah pembengkakan di saluran-saluran limfatik. Nah, ini ya sama ya, bisa dibaca. Nah, kemudian blood and tissue nematoda selain Brugia malai, Brugia timori, lalu kemudian Wucheria bancrofti, itu ada Loa-Loa dan ada Onchocerca valvulus. Nah, untuk Loa-Loa dan Onchocerca valvulus, silahkan kalian bisa baca sendiri ya. Sehingga dengan demikian berakhir pula kuliah pada kali ini, yaitu terkait nematoda baik itu intestinal maupun di nematoda blood and tissue. Semoga bermanfaat kuliah ini. Sekali lagi, apabila ada pertanyaan, silahkan dapat dilayangkan via ketua kelas, dan ketua kelas bisa hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.